ada privatisasi pelayanan publik. Bentar, balikan lagi. Maaf, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah teori pelayanan publik, kami akan membahas sebuah materi tentang kolaborasi kelembagaan dalam pelayanan publik. Next. Kelompok 4 ini beranggotakan Kasti Putri Lestari, lalu ada Maudia Novianti, lalu ada Mela Aprianingsih, lalu ada Meli Amelia, lalu ada Muhammad Rafli Ihsan Permana, lalu ada Muhammad Bisri Al-Fazil Firdaus, dan yang terakhir ada Nabila Herlambang. Next. Pokok-pokok pembahasan dalam materi ini, yang pertama ada pengertian kolaboratif governance, lalu yang kedua ada model kolaboratif governance, lalu yang ketiga ada praktik kolaboratif governance di Indonesia, lalu ada privatisasi dalam pelayanan publik, lalu ada praktik privatisasi dalam pelayanan publik, lalu ada public private partnership dalam pelayanan publik, lalu yang terakhir ada praktik public private partnership dalam pelayanan publik. Next. So, pengertian kolaboratif governance akan dibahas oleh Kasti. Silahkan Kasti. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kolaboratif governance. Secara umum dijelaskan bahwa kolaboratif governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Ansel dan Gass, mendefinisikan kolaboratif governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau set publik. Ya. Next. Model kolaboratif governance akan dibahas oleh untuk model kolaboratif governance, yaitu menurut Ansel and Gass, kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipenuhi oleh beberapa fenomena. Itu para stakeholder memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai sejarah kerjasamanya di masa lalu. Di sini ada contohnya saling menghormati, kerjasama terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholder, ketidakseimbangan, kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Lanjut, di sini ada contoh gambar dari model kolaboratif governance ini. Bisa dilihat bagan ya. Untuk pengertiannya sendiri nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Model kolaboratif governance ini menurut Ansel and Gass itu terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama itu ada starting condition atau kondisi awal, di mana pada tahap awal ini relasi antar stakeholder mempunyai masing-masing latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Lalu yang kedua ada kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan fasilitatif ini mengidentifikasikan toga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif. Yang pertama, ada manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi. Yang kedua, pengelolaan kemampuan, pelaksanaan kredibilitas teknis. Dan yang terakhir, ada memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan dapat diterima oleh aktor yang berperan. Yang ketiga ada desain institusional atau institutional design. Ansel dan Gass ini mendeskripsikan bahwa desain institusional ini mengacu pada protokol dasar
dan aturan-aturan dasar untuk berkolaborasi secara kritis. Yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi, di mana dalam proses kolaborasi ini harus ditekankan pemerintah bersifat terbuka dan juga inklusif. Lalu yang terakhir ada proses kolaborasi atau collaboration process. Model proses kolaborasi yaitu mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansel dan Gas mendefinisikan 3 tahapan proses kolaborasi, yaitu antara lain problem setting, direction setting, dan juga implementasi. Tahapan membentuk kolaborasi ini 5, yaitu dia tetap muka. Yang kedua ada kepercayaan atau trust building. Yang ketiga ada komitmen, ada proses. Teman materi selanjutnya akan dibacakan. Maupun pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Dalam kaitan dengan administrasi publik, kolaboratif governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. Jadi praktik kolaboratif governance ini akan berjalan dengan lancar jika terdapat hubungan. Contoh dari pelaksanaan pemerintah kolaborasi ini, Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Pajak Jenderal terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan beri perusahaan penerima fasilitas tujuan ekspor. Kegiatannya yaitu pertukaran pengetahuan, asistensi bersama, analisis bersama. Selanjutnya yaitu ada privatisasi pelayanan publik. Yang pertama ada pengertian. Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Terus yang kedua yaitu ada manfaat dari privatisasi pelayanan publik. Dibagi menjadi 2, yaitu untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu ada prinsip privatisasi. Prinsip privatisasi ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi atau pasar domestik dan internasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi emosional, finansial, kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada badan usaha. Selanjutnya, privatisasi.
Yang pertama ada perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan fasilitator kebijakan serta penetapan sasaran baik secara nasional maupun sektoral. Yang kedua yaitu para manajer atau pengelola. Selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru yang diharapkan mampu mencapai sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja, dan peraturan lain yang ditetapkan pemerintah, termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada pemilihan metode dan waktu pelaksanaan kebijakan privatisasi yang terbaik bagi suatu perusahaan milik negara mengacu pada kondisi pasar dan regulasi sektoral. Baik, untuk selanjutnya ada praktik privatisasi dalam pelayanan publik. Ada contoh dalam sektor kesehatan. Korporatisasi atau privatisasi pelayanan kesehatan diyakini akan mampu menjawab masalah-masalah inefisiensi, pengelolaan keuangan, belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Kebijakan privatisasi bahkan dipandang sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan keuangan negara dan daerah. Selanjutnya yaitu Public-Private Partnership dalam pelayanan publik, atau disingkat PPP atau P3, memiliki definisi yang beragam. Secara sempit, PPP dapat diartikan sebagai kesepakatan formal seperti penyediaan infrastruktur, atau diartikan secara luas yang mencakup segala jenis kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta menurut Laroque tahun 2008 halaman 7. Menurut Komisi PPP Inggris atau Commission on United Kingdom EPS, PPP adalah suatu hubungan berbagi risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta, termasuk sukarelawan, untuk mendorong kebijakan publik yang diinginkan. Implementasinya berupa hubungan jangka panjang dan fleksibel yang dituangkan dalam kontrak untuk menyediakan layanan yang didanai publik. Public-Private Partnership atau PPP atau kerjasama pemerintah dan badan usaha atau PBU adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. PPP pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah swasta atau PPS. Peraturan tersebut diperbaharui dengan disahkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, yaitu Perpres 38/2015. Dalam skema PPP, pemerintah dan swasta dapat berbagi tanggung jawab dan risiko. Pihak pemerintah akan merencanakan pembangunan infrastruktur publik, sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Secara umum, PPP memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada bersifat formal, lalu yang kedua ada merupakan hubungan jangka panjang bagi para pihak, yang ketiga berfokus pada hasil, yang keempat ada unsur berbagi risiko bagi para pihak, dan yang terakhir pihak swasta mencakup lembaga komersial dan sukarelawan. Selanjutnya oleh Nadira Helama. Yang selanjutnya yakni praktik public partnership dalam pelayanan publik. Dalam konteks prakteknya di Indonesia, sejak tahun 1987, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang kemitraan antara sektor pemerintah swasta dalam kegiatan investasi dan manajemen penyediaan prasarana ekonomi seperti pembangunan sistem jaringan jalan raya, jaringan air bersih, dan pelabuhan laut, serta udara, tenaga listrik, telekomunikasi, dan prasarana lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Penyediaan infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Next, PowerPoint-nya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama yang diatur dalam keputusan presiden tersebut ialah yang pertama ada build and transfer. Merupakan suatu perjanjian di mana kedudukan kontraktor hanya membangun proyek tersebut. Setelah selesai dibangunnya proyek tersebut, maka proyek yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak bauler tanpa hak kontraktor untuk mengelola atau memungut hasil proyek tersebut. Yang kedua ada build, operate, dan transfer. Nah, setelah membangun proyek tersebut, pihak swasta kemudian berhak mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu tertentu, dan dengan pengoperasian tersebut, pihak swasta memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada kerjasama bangun, kelola, dan sewa, serta serah. Ini adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat pemerintah daerah memiliki aset atau tanah, pihak ketiga membangun di atas tanah milik pemerintah daerah, pihak ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan kepada pihak lain atau kepada pemerintah daerah itu sendiri. Lalu pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat ada kerjasama bangun, serah, dan kelola. Ini adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan persyaratan yang pertama, pemerintah daerah memiliki aset tanah, pihak ketiga membangun di atas tanah pemerintah. Setelah pembangunan selesai, pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah. Lalu pihak ketiga mengelola bangunan tersebut selama kerjasama. Yang kelima ada kerjasama rehabilitasi, guna, dan serah. Nah, ROT ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki aset tanah dan bangunan, pihak ketiga memiliki modal untuk merehabilitasi bangunan, pihak ketiga mengelola bangunan selama kerjasama, hasil pengelolaan seluruhnya menjadi hak pihak ketiga, dan pihak ketiga tidak boleh mengagunkan bangunan. Lalu yang terakhir ada kerjasama renovasi, guna sewa, dan serah. Nah, kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tersebut memiliki syarat-syarat. Pemerintah daerah harus memiliki aset tanah dan bangunan, pihak ketiga merenovasi bangunan, pihak ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan, dan dengan menyewa dari pemerintah daerah untuk disewakan lagi kepada pihak lain atau dipakai sendiri. Lalu pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan. Sekian materi terakhir. Baik, mungkin dicukupkan saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi atau menambahkan, bisa melalui forum diskusi Inov yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.